Ibu-ibu di depan kedengaran. Ibu-ibu di depan kedengaran. Jadi saya tanya sama panitia, biasanya kalau maulid di sini sampai jam berapa? Jam 1. Kalau minggu jam 1. Mau lagi bisa sampai pagi lah. Baik, sampai jam 1. Siap ibu-ibu jam 1? Bapak-bapak siap jam 1? Baik. Kalau siap jam 1, mohon untuk tidak ada yang pulang sebelum selesai acara kecuali pengantin baru. Jadi kalau ada nenek-nenek yang pulang sebelum acara selesai berarti pengantin baru. Baik, ini ibu-ibu di luar banyak yang hadir, tapi gak kelihatan takutnya tidur. Ya, saya pengen ngajak buat bapak-bapak dan ibu-ibu, ayo kita semangati dulu acara Maulid hari ini dengan sama-sama kita membaca selawat Nabi. Tim Andro masih siap nggak tim Andro? Halo tim Andro, masih siap tim Marawis? Kita ini baca selawat siap? Ya, saya coba. Tadi anak-anak bagus banget main Marawis ini. Ibu-ibu semangat ya, baca selawat semuanya bersuara. Ya, oke. Salatullah, salamullah. Cakep. Mana cakepnya nih semangat. Nasi kebuli di atas nampan.
makanya di acara maulidan salawat Nabi sudah kita bacakan. Insya Allah ada keberkahan. Kalau tadi kita sudah baca salawat, selanjutnya mari kita tajdidul iman. Kita kumandangkan secara semangat kalimat tauhid la ilaha illallah. Siap semuanya? Siap. Suaranya semangat. Afdalul maqul wa nabiyuna min qabl la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin waftah lana bihi abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimina wal mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Setelah pembacaan selawat dan kita kumandangkan kalimat tauhid, insya Allah mudah-mudahan yang hadir pada hari ini hatinya semuanya senang. Amin. Rezekinya gampang. Amin. Sebelum mati bisa ngelunasin. Kenceng banget ngelunasangin. Yang depan memang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pohon salam di pinggir sumur. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Pohon salam di bawah kelapa sawit. Yang jawab salam mudah-mudahan banyak duit. Kalau kira duit aminnya kenceng banget. Dasar ada duit kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ammarna bil ittihadi wal ihtisami bihablillahil matin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil alamin wa huwal habibul makin asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran.
fadila. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat. Wabil khusus guru-guru kita tercinta, Ustaz Taufik, Ustaz Hasan, dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para sesepuh ini. Juga tak lupa orang tua kita, sesepuh kita yang menjadi penghubung saya, Bapak Rahmat, alias apa sebutannya di Maramas? Mat Jago. Mat Jago. Memang kalau Jawa beda aja dah panggilannya Mat Jago. Mat Jago, beliau adalah pimpinan dari ALS ya, Antar Lintas Sanggar. Ya, saya kalau melihat Babe ini jadi ingat sebuah pantun. Pantun lagi dah. Ya. Nasi kebuli di atas nampan. Mana cakepnya? Saya semangat. Nasi kebuli di atas nampan. Makanya di acara maulidan. Babe Rahmat memang tampan. Wajahnya mirip Sahrul Khan. Dulu bekas-bekasnya masih ada itu dulu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Rabbun Ghafur yang nikmatnya tak terukur namun senantiasa bertabur, yang membuat hidup kita subur dan makmur. Tapi maaf jangan sampai kita melupakan umur. Saat uban di kepala sudah mulai bertabur, pandangan mata kita sudah mulai kabur, gigi kita sudah banyak yang gugur, kulit kita sudah mulai pada kendur. Saat itu makanan yang paling enak cuma itu artinya sudah dekat ke liang. Tak ada satupun di antara kita dari kematian yang bisa kabur. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa kita pasti akan menjumpai kematian. Kapannya? Rahasia Allah. Mau saya belakangan, Bapak Ibu duluan, silakan, saya ngalah. Mau Bapak Ibu duluan, saya belakangan juga silakan. Saya mah orangnya toleransi, silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, Masya Allah, nih hari ini kita memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak di mana-mana, apalagi kita di kota Jakarta nih, kalau yang namanya pengajian, yang namanya peringatan Maulid seperti ini, biar malam sekalipun yang hadir banyakkan kaum bapak apa kaum ibu? Kaum ibu, lihat itu sampai ke belakang sampai berdiri. Masya Allah, kaum ibu. Coba lihat kalau kita pengajian keseharian, jadwal pengajian ibu-ibu tuh padat. Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, Kamis ngaji, Jumat ngaji, Sabtu ngaji, Minggu ngaji. Kalau bapak-bapak malam Jumat doang, betul? Kita 1 kali mungkin seminggu sekali. Bapak ibu-ibu coba lihat 7 kali jadwal dalam 1 minggu dia ngaji ke beberapa tempat pengajian. Makanya seragamnya banyak, betul? Seragamnya banyak ibu-ibu.
Hari Senin pakai baju merah, hari Selasa pakai baju biru, hari Rabu pakai yang abu-abu, hari Kamis pakai baju hijau, hari Jumat pakai baju putih, hari Sabtu pakai warna lain lagi. Punya 7. Betul Ibu? Betulin? Jadi kira-kira kalau begitu yang boros ya bapak-bapak apa ibu-ibu? Yang boros bapak-bapak apa ibu-ibu? Masya Allah. Saya kalau lagi ngeliat ibu-ibu pengajian tuh pakai seragam cakep-cakep banget, saya inget pantun lagi dah. Pulau Seribu beli ikan gabus, ikan gabusnya mati terlentang. Baju ibu-ibu tuh bagus-bagus, tapi sayangnya boleh ngutang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Makanya kalau ibu-ibu pengajian, Mbak, ini ibu-ibu dulu nih ya, ntar bapak belakangan ya. Bapak Ibu ke belakangan nanti tidur ngantuk. Nih ibu-ibu kalau ngaji, masya Allah luar biasa. Bahkan ada satu lagu qasidahan, ada satu lagu marawisan yang jadi ngetren, yang cukup populer di kalangan ibu-ibu. Lagu apa kira-kira? Siapa ingin ke surga? Coba terusin. Ayo ibu. Siapa ingin ke surga? Itu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Raihlah pintu surga dengan amal sendiri. Masalah. Jadi pintu surga selalu terbuka, kata siapa? Kata siapa pintu surga selalu terbuka? Ibu-ibu. Ya. Jadi kata ibu ini pintu surga sudah terbuka. Ayo yang mau masuk surga masuk dengan amal sendiri. Hebat kan ibu-ibu? Ya luar biasa. Ya. Padahal apakah pintu surga sudah terbuka hari ini? Sudah ada orang yang masuk surga? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas proses surga dan neraka ketika nanti sudah datang hari kiamat hanya ada 2 tempat, masuk surga atau neraka. Jadi jalan untuk menuju akhirat itu hanya ada 2 jalan, ke surga atau ke neraka. Tinggal milih kita. Tapi yang jelas kata Rasulullah Muhammad SAW dalam satu hadisnya, "Ufatil jannatu bil makarih wa ufatin naru bisyahawat." Kalau kita ingin jalan menuju surga, itu dihiasi sekelilingnya dengan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Tapi kalau kita ingin berjalan menuju neraka, dihiasi segala sesuatu yang begitu indah dan menyenangkan. Betul? Saya nanya, ngaji berat kagak? Berat. Tadi selamat tadi saya bacain tuh. Ya, kalau diajak ngaji banyak saja alasan. Ya, padahal dia sering bepergian, senangnya nonton dangdutan, apalagi nonton jaipongan. Kenapa? Dasarnya hadis Nabi, kalau kita jalan menuju ke surga berat memang. Hati kita mau melangkah terasa berat, duduk kita baru setengah jam udah geser kiri, geser kanan, cari tempat yang selerang, lama-lama ngantuk. Kenapa berat kita kalau ngaji? Maka tadi di sini ketika sampai jam berapa? Sampai jam 1. Itu hanya di bibir saja jawab siap, betul? Enggak ada siap jam 1. Kalaupun bapak ibu siap, saya nggak siap. Bapak ibu tetap tutup jam 1, saya mah jam 10 pulang. Kenapa nggak bisa? Tapi kalau nobar kira-kira sampai pagi bisa nggak? Sanggup nggak sampai pagi nobar? Masalah sampai pagi kita nonton sanggup. Tuh kemarin malam apa ya? Indonesia lawan Bahrain. Semalam ya. Oh, semalam. Sampai jam berapa itu? Jam setengah 2. Ya. Saya kan banyak yang nonton. Sanggup kita nonton bola sampai setengah 2. Kenapa? Ketika kita ngaji, masya Allah memang berat. Jadi nggak usah heran, nggak usah aneh. Kalau ketika kita ingin melangkahkan kepada sesuatu menuju ke surganya Allah, itu berat, dihiasi sekelilingnya sesuatu yang sangat memberatkan. Tapi kalau yang mengajak kita
kepada nerakanya Allah. Masya Allah, enak, nikmat, tua kita. Coba kalau nonton bola kan ditemenin bersama cemilan, ya. Kenapa? Begitulah kehidupan. Tapi maaf Bapak dan Ibu, Masya Allah, ya, kalau kita bicara masalah surga, kalau ibu-ibu tadi di lagunya itu memang katanya pintu surga selalu terbuka. Tapi Rasulullah Muhammad SAW menjamin kita, kullu ummati yadkhulunal jannah, tiap yang mengaku umatku pasti masuk surga. Bu, kalau ngaku umat Nabi Muhammad pasti nggak masuk surga, pasti yakin. Karena Rasulullah yang menjamin kita, kalau umat dia yadkhulunal jannah, tiap yang mengaku umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Illa ya Rasulullah, siapa sih yang nggak mau masuk surga? Sudah dijamin oleh Rasul kok masuk surga, tapi nggak mau. Man ata'ani dakhalal jannah, man asa'ani faqad aba. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah yang mau masuk surga. Dan siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak mau masuk surga. Bu, Tidur. Ibu, redonya Allah tergantung redo suami, betul? Kalau suami redonya Allah tergantung redo ibu kita, betul Pak? Ini harus hati ini ibu. Jadi kalau ibu sudah berumah tangga, ibu sudah punya suami, redonya Allah itu bagaimana redonya suami? Sedangkan laki-laki redonya Allah tetap berada pada redonya ibu kita. Kan makanya dulu kan ada cerita tuh ya, seorang wanita soleha punya suami, ketika suaminya ingin berdagang, ditinggal sekian hari, dipesan sama suaminya, selama aku pergi tolong jangan kemana-mana, jangan keluar rumah, dipeseni. Besoknya ada utusan Rasul datang menjelaskan kepada si anak ini bahwa ibunya lagi sakit. Apa jawaban si perempuan, si istri yang soleh? Maaf, saya tidak boleh keluar oleh suami saya. Pergilah utusan untuk kembali. Besoknya ibunya sakit tambah parah. Diutus lagi seseorang untuk menemui si wanita tadi. Ibu, maaf, orang tua ibunya sedang sakit dan keadaan semakin parah. Tolonglah datang menjenguk. Apa jawaban si istri si perempuan itu? Maaf, saya tidak boleh keluar sama suami saya. Besoknya hari ketiga, si ibunya meninggal dunia. Datang lagi utusan, wahai ibu, orang tua ibu sudah meninggal dunia, tolonglah besok atau tengok sebelum dimakamkannya. Apa kata si perempuan? Mohon maaf, saya tidak boleh keluar sama suami saya. Akhirnya nggak berangkat tuh. Utusan Nabi sama yang lain tuh merasa geram juga. Dia anak begitunya sama orang tua sama ibunya lagi sakit, diparanin juga mau nengokin, udah parah dikabarin juga kagak mau datang, udah meninggal juga tidak mau nengokin. Ya, nanya sama Rasul, ya Rasul, itu gimana sih ibu itu? Begini. Akhirnya apa kata Rasul? Ketahuilah oleh Anda, ibu ini akan dijamin oleh Allah masuk surga karena mempunyai anak yang soleha, yang taat kepada suami. Jadi ridhonya ibu itu tergantung suami. Saya mau nanya, nih ibu ngaji kemarin izin nggak sama suami? Iya ini udah punya kesemangat juga. Ya ini serius. Ibu ngaji kemarin izin nggak sama suami? Izin nggak? Ya. Sebab ada seorang ibu yang kalau mau ngaji itu maaf bukan izin sama suami, malah nyuruh suami. Bang, ayo mau ngaji nih di musola. Tolong tuh kompor nanti kalau air udah matang matiin. Airnya tuang ke termos. Itu jemuran di atas jagain, kalau hujan nanti angkatin. Udah banyak pesanan-pesanannya. Nah, bila bukan ibu-ibu sini. Ibu-ibu di kampung saya, tapi pindah dari sini.
Jadi ketika ibu mau mandi, izin sama suami, minta redonya. Ketika suami mengizinkan, ketika suami redha, maka perjalanan ibu menuju ke majlis taklim. Man salaka tariqan lam yaltamisu lahu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis taklim, kalau seorang ibu di bawah ridhonya suaminya, maka Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita memperingati Maulid. Saya pengen tahu di tahun lalu ngadain nggak Maulid di sini? Ngadain. Hari ini kita mengadakan. Tahun depan mengadakan lagi nggak nih? Mengadakan juga, insya Allah. Tiap tahun kita mengadakan memperingati Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira bosan nggak? Bosan nggak? Panitia kagak bosan. Yang ngeluarin duit orang dan lapar bosan kagak? Walaupun tiap tahun kita menyelenggarakan memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada rasa bosan dalam diri kita. Kenapa? Sebagai ujung rasanya cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani ma'iya fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, dia akan bersama aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul sudah jamin kalau kita cinta sama Rasul, nanti kita akan bersama-sama dalam surganya bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat tema tingkatkan ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan masyarakat melalui peringatan Maulid Nabi. Kita mulai dah. Ya. Ke depan baru mulai. Kapan habisin? Tenang aja, belum jam 1 masih jauh. Lewat Maulid ini ayo kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita. Kan ukhuwah itu ada 3 ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah bashariyah. Ukhuwah Islamiyah adalah ukhuwah antara kita sesama muslim. Yang hadir di sini nih kita sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslu baina akhwaikum. Kita sesama ini muslim, ini saudara sesama kita. Maka damaikan antar saudara. Ada ukhuwah wataniyah, persaudaraan dalam bernegara kepada semua. Ketiga, ukhuwah bashariyah, ya, persaudaraan antar manusia, tidak terbatas lintas agama, lintas benua, lintas mana. Kita sekarang kita ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita di masyarakat itu minimal ada 5 unsur nih. Nilai masyarakat kita nih ada 5 unsur. 5 unsur ini kita simbolisasikan dengan 5 jari. Ya, ini unsur-unsur yang ada di masyarakat ini. Bagaimana nanti kita menciptakan ukhuwah supaya bisa membangun wilayah kita dengan baik. Unsur yang ada dalam masyarakat kita di Kelurahan Kemanggisan, kita ambil supaya yang kecil aja dah, mau berbahasa dan bernegara dah, kejauhan. Di Kelurahan Kemanggisan ini kita ada 5 unsur. 5 unsurnya apa? Jempol, umaro, ya, ada lurah, RW, RT. Yang 7 apa kira-kira ini? Agnia, orang kaya. Jari tengah, ulama. Jari manis, para pemuda. Jari kelingking, perempuan. Ya, kita lihat satu-satu dan bagaimana mekanismenya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Pertama, jari jempol ini adalah umaro, para pemimpin. Kalau pemimpin wilayah di kelurahan ini ada Pak Lurah, pemimpin di tingkat kecamatan ada Pak Camat, pemimpin di wilayah kota ada Pak Wali Kota, pemimpin di wilayah provinsi ada Gubernur, pemimpin tingkat negara ada Presiden, tingkat RW ada Pak RW, RT RT. Di rumah ada kepala rumah, jempol ini pemimpin. Kenapa jempol ini merupakan simbol dari pemimpin? Karena
jempolnya pemimpin ini ampuh. Kalau dulu kan tanda tangan pakai cap apa? Jempol ya, tanda tangan istilahnya. Cap jempolnya pemimpin ini luar biasa, sakti. Pemindahan ibu kota IKN, keputusan presidennya kalau belum ditandatangani oleh Presiden Jokowi, kira-kira pindah kagak? Enggak, belum disahkan. Hebat. Di tangan dia mau pindah atau mau kagaknya. Kita punya kegiatan di wilayah kelurahan. Kalau punya kegiatan di setingkat kelurahan kan tentu bikin proposal. Kalau bikin proposal kan ada mengesahkan. Siapa yang mengesahkan kalau kegiatan di tingkat kelurahan? Bapak lu? Ini para jawara pengen mengadakan mau apa nih di tingkat kelurahan Kemanggisan, bikin proposal, mengajukan, minta pengesahan dari Pak Lurah sebagai dukungan. Kalau Pak Lurah tanda tangan, proposal itu lancar, masuk ke wadah manapun enak. Coba kalau Lurah nggak mau tanda tangan, kira-kira jalan apa kagak? Maka pandai-pandai pula menjaga hubungan baik dengan para pemimpin-pemimpin kita di setiap wilayah kita. Nih. Kedua, telunjuk. Telunjuk ini simbolisasi dari siapa nih? Orang kaya. Kenapa orang kaya simbolnya telunjuk? Karena orang kaya telunjuknya itu ampuh. Ya, telunjuknya ampuh. Maaf, kalau di sini ada orang kaya, ini musola apa namanya nih? Anur. Telunjuk. Pada DKM. Ini besok musola Anur bongkar ya. Suruh dibongkar. Yang nunjuk orang kaya, yang bilang memang hartanya banyak, dibongkar apa kagak? Bongkar. Ya, yang nunjuk orang kaya, oh mau dibangun musola yang lebih cakep di 2 lantai nih, dibongkar. Kenapa? Orang kaya yang nunjuk. Tapi coba kalau orang biasa-biasa aja, kalau mau makan juga susah banget, main tunjuk. Ada KM, tolong nih bongkar musola, dikerjain kagak? Kak dilihat pakai siapa lu? Ya, kagak. Telunjuk orang kaya. Jari tengah ini siapa? Ulama. Kenapa ulama berada di tengah-tengah? Ulama itu ketika memberikan fatwa tidak boleh terpengaruh oleh kiri dan kanannya. Ulama tidak boleh dipengaruhi oleh atasan atau yang ada di bawahnya. Seorang ulama ketika memberikan fatwa untuk kemaslahatan masyarakat banyak harus berada di tengah-tengah, di jalan yang lurus sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Itu ulama di tengah-tengah. Maka kalau ulama nggak boleh terlalu dekat-dekat sama penguasa, apalagi menjilat penguasa, apalagi punya julukan jabatan di sebelah penguasa. Kalau seorang ulama sudah mengekorkan, sudah mendekat dan merapat ulama, nanti ketika dimintakan fatwanya mikir. Ya Allah, saya sudah digaji oleh pemerintah sebulan lumayan juga 400 juta. Ini sekarang ada diminta fatwa supaya mengeluarkan fatwa terkait dengan program pemerintah yang di masyarakat ini masih samar antara judi atau kagak judi. Ketika dia mau mengeluarkan fatwa, dia berpikir ini sih sebenarnya memang sudah judi, tapi gimana kalau saya mau bilang judi, ya nanti saya diberhenti dari pemerintah, nggak dapat lagi 400 juta. Kalau saya bilang tidak, wah saya bertentangan dengan ketentuan Allah, ya dimusuhi oleh masyarakat, nggak dapat lagi panggilan. Nah, ketika seorang ulama sudah memikirkan seperti itu, sudah tendensius, dekat, membela ke satu pihak, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka ulama itu sudah lagi bukan ulama yang memang istiqomah dengan keislamannya. Makanya ulama itu di tengah, ya nggak boleh menghadap ke kiri ke kanan. Dasarnya Quran dan hadis. Jari manis, siapa jari manis tadi ini? Muda, anak-anak muda. Masalah anak muda manis loh. Kenapa jadi manis simbol anak muda? Masa muda adalah masa yang manis, masa yang penuh romantika, masa yang penuh dengan keindahan. Ya,
luar biasa. Kalau dulu kita masa-masa muda, di para jawara-jawara kita yang ada di sini, sekarang kan luar biasa, namanya jawara, silatnya juga oke, badan juga keker, tapi dulu masa mudanya luar biasa, akan jauh lebih hebat lagi. Tuanya aja begini, apalagi dulu masih muda. Kenapa? Agak tenaganya masih kuat, pikirannya masih cerdas. Kalau sekarang mungkin kalau udah usianya 60, walaupun julukan jawara, bisa jadi kalau disandung juga jatuh. Mantap usia. Tapi masa muda, masa begitu indah, masa begitu manis. Maka dari tengah nih, jari manis, simbol anak muda. Terakhir, Bu, kelingking siapa kelingking? Kelingking ibu. Kenapa ibu-ibu disimbolkan jari kelingking? Maaf, ibu-ibu itu luar biasa militansinya. Dialah manusia yang luar biasa super powernya. Ibu-ibu walaupun disimbolkan dengan jari kelingking, jangan lihat kecilnya, tapi lihat kemampuan operasionalnya. Coba dari kelingking, kalau kira ibu membuang kotoran yang ada dalam hidung, jari mana yang dimasukin? Jari kelingking. Bisa jari jempol, merek pupil, bisa? Agak bisa, nggak sanggup jempol, telunjuk nggak sanggup, jari tengah nggak sanggup, jari manis nggak sanggup, kelingking yang sanggup. Bahkan maaf Bu, nih kan terkadang ibu-ibu suka pengen ngecek nih ayam nih lagi bertelur apa kagak nih, ada telurnya apa kagak? Kan suka dicolok tuh ya, pakai jari apa nyoloknya? Pakai jari keling. Luar biasa operasionalnya, ke hidung masuk, ke bawah ayam masuk, hebatnya luar biasa. Maka jadi kelingking. Oke, sekarang kelima ini kita lihat bagaimana mekanismenya, ya, Bu, Pak. Kita kan suka lihat tuh orang main sulitan. Bahkan dulu juga kan kita sering main sulitan. Kalau main apa-apa sulit dulu. Yang menang, yang kalah jaga, yang menang ngumpet. Sulitan. Siapa tanya? Jempol kalah sama siapa? Kelingking. Kalah sama kelingking, jempol. Jadi pemimpin sehebat apapun dia, seberkuasa apapun dia, setinggi apapun jabatan dia, sekeker apapun tubuh dia, seorang pemimpin nggak boleh sembarangan sama perempuan. Banyak pemimpin yang jatuh dari jabatan, banyak pemimpin yang jadi korupsi, masuk bui dan tahanan gara-gara siapa? Gara-gara perempuan, gara-gara kelingking. Mereka yang terkena skandal, mereka yang terkena kasus perselingkuhan, mereka yang terkena pejabat-pejabat karena godaan perempuan, jatuh dari jabatannya gara-gara perempuan. Luar biasa. Perempuan yang hebat begini nih, kalahnya sama siapa kalahnya? Telunjuk apa telunjuk? Orang kaya. Jadi perempuan kalahnya sama duit. Ya, bukannya buka kartu, memang kodratnya begitu. Ibu marah sama suami, pulang jam 2 belum juga pulang. Si istri kita udah curiga, lu jangan-jangan nongkrong di rumah janda. Marah, udah emosi luar biasa. Pentungan basket udah disiapin. Pas suaminya pulang, assalamualaikum, langsung ngeluarin yang warna merah 12. Jadi marah kagak? Agak. Jadi marah kagak? Kagak. Adem. Lihat warna merah. Kodratnya begitu. Kalah terkadang perempuan sama urusan duit. Maaf. Tapi orang kaya, walaupun dia bisa ngalahkan perempuan, kalahnya siapa? Sama jempol. Di penguasa orang kaya, sehebat apapun dia punya bisnis, tapi kalau tidak dapat pengesahan dari pimpinan, tidak mendapat pengesahan dari pejabat, dia nggak bisa berkutik, dia nggak bisa menjalankan bisnis dan usahanya, nggak dapat legitimasi, nggak dapat pengesahan, kalah. Dan kehidupan memang seperti itu di masyarakat kita. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berpesan kepada kita, kun kal yadain wala takun kal uznain.
hiduplah kamu dalam bermasyarakat. Kelima unsur ini tak banyak ibarat dua tangan. Tapi jangan kalian mencontoh kehidupan dua telinga. Masya Allah, bagaimana filosofi ini? Jadi kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Pak, kalau kita mau kehidupan kita di masyarakat baik, tirulah bagaimana kehidupan kedua tangan. Jangan sekali-kali meniru kehidupan dua telinga. Apa kehidupan kedua tangan? Satu, tangan itu kalau jalan harmonis. Betul ya? Kalau kaki lagi jalan, tangan kanan ke depan, tangan kiri ke depan sampai ke belakang. Pasti ke belakang. Ketika tangan kanan kita ke belakang, kaki ke tangan kiri kemana? Ke depan, gantian. Bayangkan kita berjalan secara bergantian, harmonis kita kelihatan. Enggak pernah kita jalan tangan ke depan dua-duanya, ke belakang dua-duanya kayak robot. Masalah. Jadi kalau harmonisasi kehidupan di masyarakat kita yang 5 unsur tadi, ayo kita saling toleransi. Jangan mau menang sendiri. Kalau ada seorang lagi di depan, biar kita dukung di belakangnya. Tapi yang di depan jangan terus-terusan depan, gantian dong. Ayo. Di sini ada ketua panitia. Oh, sukses. Besok biarin kasih yang lain mau belajar sebagai ketua panitianya. Gantian, harmonis berjalannya. Satu, harmonis. Kedua, tangan itu memiliki toleransi yang luar biasa. Oh, ya, kita belajar dari sepasang tangan ini, toleransi bukan main. Saya bertanya, kalau tangan itu kerjaan yang bagus, apa yang enggak bagus? Bagus. Yang bagus. Makan pakai tangan mana? Kanan. Kalau kita bekerja sebulan, setelah itu kita gajian, kita tanda tangan pakai tangan mana? Kita terima duit pakai tangan mana? Kita terima duit, kita tanda tangan, kita makan, kita minum tuh tangan kanan, yang baik-baik, yang bagus-bagus tangan kanan tugasnya. Apa giliran tangan kiri? Bersihan, urusan belakang tangan kiri, urusannya berkecomberan tangan kiri, urusannya kotor-kotor tangan kiri. Saya tanya, apa tangan kiri kemudian kiri hati sama tangan kanan? Tidak. Enggak. Ya, apakah tangan kanan juga merasa sombong karena dia yang bagus-bagus kepada tangan kirinya? Enggak. Toleransi luar biasa. Apa kata tangan kanan? Wahai saudaraku tangan kiri, engkau sudah begitu luar biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kotor sekalipun kau kerjakan dengan ikhlas. Kau biarkan aku mengerjakan pekerjaan yang baik-baik. Aku makan, aku kerja, aku gajian, aku terima uang. Tapi aku toleransi sama kamu, kasihan. Setelah tanda tangan, dia terima duit, dia pergi ke pasar, dibeli jam tangan, dipakai di tangan mana? Kiri. Tangan kiri. Masalah toleransi luar biasa. Ya, hati toleransi gitu hebatnya. Itu kedua tangan. Saling menolong, saling membantu. Coba contoh. Kalau tangan kiri kita gatal, siapa yang garukin? Tangan kanan dong. Kalau tangan kita gatal, tangan mana yang garukin? Kiri. Tangan kiri. Kalau dua-duanya gatal, bagaimana? Garuk-garukan. Garuk-garukan. Saling menolong. Makanya kata Imam Al-Ghazali, jangan seperti dua telinga nih. Dua telinga sampai kapanpun nggak pernah akur. Pernah telinga kiri nengokin telinga kanan? Kagak. Kagak. Telinga kanan sakit ditengokin telinga kiri? Kagak. Kagak kompak lagi. Kan kita sering dengar, lu mah kalau dengan sakit masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, kental lagi keluarnya. Ya, jadi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Terima nasihat kuping kiri, keluar nggak kuping kanan. Tuh, nggak akur, nggak kompak, nggak setia, nggak bekerja sama. Jangan seperti kita seperti kedua telinga. Ya, jadilah kita seperti kedua tangan yang luar biasa. Ini sebentar lagi kan kita mau milih pemimpin
memilih pemimpin ini penting. Jangan sampai salah, karena dialah yang akan membawa negeri ini, yang membawa kampung kita bagus atau tidaknya ke depan. Saya bukan kampanye untuk Bapak Ibu memilih di antara yang tiga itu, bukan. Saya juga bukan menyuruh tolong pilih sini, bukan. Tapi maaf, sebagai seorang muslim kan saya perlu bilangin kriteria pemimpin yang gimana sih yang harus kita pilih dalam Islam. Ada apa kagak kan gitu. Kalau nggak ada gimana terserah. Kalau ada ya kita pilih di antaranya. Kita nggak usah jauh-jauh bagaimana melihat karakter pemimpin dalam Islam itu. Kita melihat kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Ada 5 kriteria yang merupakan representasi dari kepemimpinan. Kalau ada di zaman sekarang beres. Ya, 1. Yang namanya pemimpin dalam Islam itu dia tidak berambisi untuk dipilih, tapi masyarakatlah yang meminta dan memilih dia. Jadi pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang dia nggak punya ambisi untuk dipilih, ya. Tapi masyarakat meminta karena mereka menilai inilah calon pemimpin di wilayah saya yang terbaik. Ada nggak yang begitu? Ada PKB? Silakan nilai sendiri dari segini. Ada PKB? Iya. Emang cuma ngasih tahu aja. Yang namanya pemimpin yang baik kita lihat dulu. Kalau mereka itu berambisi luar biasa, menghalalkan berbagai cara, malah melempar dan nyebar-nyebarin duit, nyebar-nyebarin bansos, nyebar-nyebarin materi, bahkan dilempar-lempar kayak memberi makan kepada ayam. Etika dan adabnya sudah tidak sesuai dengan Islam. Cara dan gayanya sudah tidak sesuai dengan Islam. Sekarang kalau dia belum terpilih udah nyebar-nyebarin duit, nanti pas dia terpilih gimana bisa nyari duit lagi? Kan begitu yang ada sekarang. Jangan tertipu, jangan terpedaya oleh hanya karena 100-200 ribu, luluh hati kita, idealisme kita rapuh, iman kita tergadaikan, wilayah kita terjual. Baru kasih 100 ribu, tanpa kita berpikir panjang. Satu, cari pemimpin yang punya karakter. Oh, dia nggak berambisi. Sebab kalau orang yang berambisi sudah tertahu motivasinya, bagaimana ketika dia nanti sudah mendapatkan jabatan itu bisa memperkaya diri, memperkaya keluarga, memperkaya koleganya dan sebagainya. Jangan berharap bisa turun dan datang lagi ke masyarakat. Satu. Kedua, pemimpin dalam Islam adalah pemimpin yang rasa takutnya hanya kepada Allah. Hati yang soleh, lihat ibadahnya, lihat keislamannya. Maaf, saya mau nanya, kalau sekarang di negara kita kan lagi marak nih kasus korupsi ya. Konon kabarnya di medsos kita sering dan banyak kali dapat sebarannya. Zaman sekarang ini zamannya lebih beredar. Korupsi lebih merajalela. Sekarang akan ada pembiaran katanya di medsos yang lebih rusak dari yang lalu. Saya nggak mau soroti begitu benar atau tidak. Saya mau tanya, kalau seumpama seorang pejabat negara dia melakukan korupsi, penyebab utamanya apa? Apakah karena kesempatan ada? Bukan. Bukan karena kesempatan itu ada. Apakah karena hukumannya terlalu ringan? Juga bukan menjadi penyebab utamanya. Apa menjadi penyebab utamanya? Karena rasa takutnya kepada Allah tidak ada. Ya, kalau kesempatan bisa dicari. Sehebat-hebatnya pengawasan manusia gampang dikelabui. Bahkan apalagi sekarang zamannya yang mengawasi sama yang diawasi sama-sama nekat, susah. Jadi bukan penyebab utama, itu gampang. Bukan karena hukuman ringan, juga bukan. Tapi penyebabnya karena ya Allah, rasa takut dalam diri manusia kepada Allah itu sudah menipis, kecil. Sebab kalau seseorang takutnya itu kepada Allah,
maaf, dia akan punya berprinsip tidak ada sejengkal tempat pun yang luput dari pengawasan Allah, dan tidak ada sedetik pun waktu yang Allah lalai dari mengawasi hamba-hambanya. Gak berani dia berbuat dimanapun dia berada. Kan dulu ada cerita zaman Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab orang khalifah yang memang senang belusukan, masuk kampung keluar kampung. Ngapain? Pengen ngelihat bagaimana kondisi masyarakat yang dipimpinnya, karena itu jadi tanggung jawabnya. Suatu hari Umar bin Khattab ketemu dengan seorang budak yang sedang menggembalakan kambing dalam jumlah banyak. Khalifah Umar menyapa dengan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Setelah dijawab ditanya, wahai saudara, bolehkah saya membeli kambing yang sedang kau gembalakan ini 1 atau 2 ekor saja? Apa kata si budak? Maaf Tuhan, ini bukan kambing saya, ini kambing milik Tuhan saya nggak berani menjualnya, wahai Tuhan. Dibujuk lagi. Begini saja saudara, saya beli 1 atau 2 ekor kambing yang sedang kau gembalakan, kau terima uangnya, kau manfaatkan untuk kebutuhan hidupmu sehari-hari. Nggak usahlah kau lapor kepada majikanmu, toh majikanmu tidak akan pernah hitung banyaknya domba yang sedang kau gembalakan ini. Apa jawab si gembala? Wahai Tuhan, maaf saya tidak berani. Memang Tuhan saya tidak akan pernah tahu andaikan aku jual domba yang aku gembalakan ini 1 atau 2 ekor kepada Tuhan. Tapi Tuhannya Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia Maha mengetahui atas segala apa-apa yang diperbuat oleh hambanya. Seorang muda miskin, butuh, tapi punya kesempatan ada, dia nggak berani berbuat. Kenapa? Takut sama Allah. Pak, kalau kita punya takut sama Allah sebagai seorang suami, kira-kira berani nggak kita selingkuh? Enggak. Berani nggak kita nyeleweng? Enggak. Nih ibu-ibu suaminya ada di sini, mereka orang-orang yang punya takut kepada Allah tinggi, insya Allah berdaya, aman. Kenapa? Takut sama Allah, bukan takut sama bini. Kalau kita sama bini kan banyak bini yang hilaf, nggak ngawasin kita 24 jam. Tapi kalau kita takut sama Allah, kita nggak akan berani melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz punya rasa takutnya kepada Allah. Cari calon pemimpin yang soleh, yang dia punya rasa takut sama Allah Subhanahu. Jadi ketiga, mereka orang-orang yang warok, hati-hati, memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang subhat dan makruh. Bayangkan, dari yang subhat sama makruh aja dia hati-hati, apalagi main haram. Nggak berani dong. Hati-hati dia. Ada yang begitu, jadi ada apa? Mereka yang soleh yang kita lihat ibadahnya takut, yang nggak berani melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh, ya, yang subhat, otomatis yang haram juga gak berani. Ya, jadi yang keempat adalah mereka orang-orang yang bersikap egaliter, artinya memiliki kebijakan dan keadilan untuk bersama. Adil dia memimpin. Dan yang kelima, ini ciri yang paling menonjol dalam kepribadian Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang pemimpin muslim yang menjadi contoh dari kita adalah dia setelah berakhir masa jabatannya bertambah miskin. Adakah pejabat yang kalau dia selesai menjabat tambah miskin? Belum ada. Yang ada waktu mau menjabat mau dilihat harta kekayaannya sekian miliar. Setahun kemudian udah T, ya belum berlompat begitu luar biasa, ya. Tapi pemerintahan Islam luar biasa. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW hidup dalam keadaan sederhana. Bahkan ketika suatu saat dia sedang sholat, sedang zikir, dia buru-buru pulang. Ditanya, ya Rasul, kenapa engkau buru-buru pulang? Aduh, aku baru teringat di bawah tempat tidurku masih ada uang sekian dirham. Aku harus ambil dan harus aku bagikan dan sedekahkan kepada fakir miskin dulu, biar hidupku tenang. Jadi nggak punya simpenan.
nggak punya uang di rumah, ketika ada buru-buru sumbang dan wafat dalam keadaan yang luar biasa sederhana. Itulah Rasulullah Muhammad SAW yang melakatkan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah Muhammad SAW suri teladan, contoh yang baik bagi kita yang mengharap kepada ridha Allah, banyak-banyak mengingat Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, waktu juga sudah cukup malam. Ya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangannya. Insya Allah mudah-mudahan lewat peringatan Maulid yang kita laksanakan tahun ini senantiasa Allah ridho kepada kita. Tercatat kita sebagai umatnya yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan kita akan mendapatkan syafaat umatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.